Jadi dari tangga lantai 1 sampai lantai 3 itu saya berlari, dan parahnya semakin saya lari, semakin terasa ada yang mengejar dari belakang. Halo semuanya, kenalkan nama saya Revan. Hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Waktu itu saya kuliah sampai malam. Oh ya, sebagai informasi, saya adalah mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Seharusnya saya sudah selesai di tahun kemarin. Namun karena masih ada matkul yang belum sempat saya ambil, makanya saya masih harus bersabar menyelesaikan semua matkul wajib agar bisa melakukan penelitian untuk skripsi. Karena masih ada matkul yang harus saya ambil, makanya kadang-kadang saya masih harus berada di kampus sampai larut malam. Karena saya harus mengejar jumlah SKS dan mata kuliah wajib yang masih harus saya ambil. Seperti biasa, saya di kampus sampai larut malam. Tapi hari ini saya agak sial. Mengapa? Karena saya lupa membawa kertas praktik yang harus dinilai pada hari itu. Situasi ini memaksa saya untuk pulang ke kos untuk mengambil kertas praktik saya. Waktu itu sudah sekitar pukul 8 malam, dan hari itu ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun Jogja. Jadi jalanan sangat macet waktu itu, khususnya di jalan ke kos saya. Nah, di tengah kemacetan itu, saya sejajar dengan satu mobil berwarna hitam yang kelihatannya kosong, alias cuma ada supirnya. Dan entah mengapa saya sangat penasaran dengan mobil itu. Sambil menunggu macet, saya sambil lirik-lirik ke arah mobil itu yang tepat berada di sampingku itu. Kelihatannya sih emang kosong, pikirku. Namun sesaat sebelum saya menoleh ke tempat lain, tiba-tiba seorang anak kecil perempuan dengan wajah pucat mengagetkanku dari dalam mobil tersebut. Terus posisinya itu mukanya dirapatkan ke kaca mobil, sehingga saya sangat kaget. Saya pikir perasaan tadi kosong, kenapa tiba-tiba ada anak kecil muncul? Lalu anehnya anak kecil itu tiba-tiba hilang lagi, ya. Karena masih penasaran, saya terus melihat-lihat ke arah mobil itu. Tapi saya tidak melihat lagi anak kecil itu sampai pemilik mobil itu sadar dan curiga dengan gerak-gerikku. Lalu si pemilik mobil membuka kaca dan bertanya, "Kenapa mas?" Saya jawab, "Gak apa-apa pak, tadi anaknya ngagetin." "Anak-anak? Anak-anak yang mana? Saya cuma sendiri di mobil ini," kata bapak itu. Saya cuma balas, "Oh," sambil mikir keras. Ya, kalau cuma sendiri, terus anak siapa yang tadi jelas-jelas muncul dari kaca mobil dan saya lihat dengan jelas-jelas itu? Ya, saya cuma terdiam sambil ketakutan. Saking takutnya, pas sudah kembali ke kampus, karena kebetulan kelas saya malam itu di lantai 3, jadi dari tangga lantai 1 sampai lantai 3 itu saya berlari, dan parahnya semakin saya lari, semakin terasa ada yang mengejar dari belakang. Perasaan saya baru baikan setelah saya masuk ke kelas dan bergabung dengan teman-teman saya. Tamat. Oke. Luar biasa sekali cerita dari Revan ini, cerita pengalamannya saat malam-malam ya, saat ada kuliah malam, kemudian tiba-tiba dia lupa satu satu kertas, ya terus pulang dan ya di jalan terjadi ada mengalami satu ya kejadian yang membingungkan ya dan menakutkan juga. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Revan yang sudah mengirimkan ceritanya dan sudah mau berbagi dengan kami ya, bercerita dengan kami di Trimono Group ini ya. Teman-teman para pendengar
Trimono Group dimanapun kalian berada. Mungkin teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar pendapat teman-teman terkait pengalaman yang dialami oleh saudara Revan ini, ya. Khususnya anak kecil yang dilihat di dalam mobil itu, apakah itu ya bisa dikatakan makhluk halus atau mungkin hanya prank, ya, prank dari si bapak pemilik mobil ini yang pura-pura mengatakan bahwa dia hanya sendiri padahal ada anaknya di belakang. Ya, kita nggak tahu ya. Silahkan para pendengar setia Trimono Group untuk memberikan pendapatnya masing-masing di kolom komentar, ya. Kita berdiskusi di sana terkait dengan pengalaman yang dialami oleh saudara Revan ini, ya. Dan khusus untuk Revan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena sudah mengirimkan ceritanya, sudah mau bercerita bersama Trimono Group. Dan juga kami ucapkan kepada para pendengar setia Trimono Group, ya, kami ucapkan terima kasih atas kesetiaannya, atas kebersamaannya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, silakan like, komen, dan subscribe, ya, channel ini, video ini, agar teman-teman selalu mendapatkan cerita-cerita yang menarik dari kami, dari Trimono Group. Dan bagi teman-teman di luar sana yang ingin ceritanya dibacakan di video selanjutnya, silahkan teman-teman kirimkan di nomor WhatsApp, nomor WA, dan juga di email yang sudah saya cantumkan di awal video. Nanti teman-teman bisa ulang lagi atau cek kembali di awal video, di situ ada petunjuknya, ya teman-teman. Oke, saya harap cerita ini bisa menghibur teman-teman, ya, khususnya para pendengar setia Trimono Group, ya. Dan tentunya kami selalu mengharapkan dukungan teman-teman untuk video-video Trimono Group yang selanjutnya, ya. Dan untuk video ini mungkin saya rasa cukup sampai di sini, ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan kami ucapkan banyak terima kasih, ya. Sampai jumpa.